Tujuan dari percobaan kali ini yaitu 1. Untuk mengamati perubahan warna indikator asam basa alami. 2. Menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cuka, kapur sirih, garam, kunyit, mahkota bunga, pandan, pasta gigi, soda kue, Sprite, dan gula. Pertama-tama, mari kita haluskan mahkota bunga menggunakan cobek. Tambahkan sedikit air agar mudah menghancurkannya. Lalu ulek sampai halus dan pindahkan ke wadah. Dan kali ini kita akan menguji menggunakan cuka. Teteskan cuka kepada larutan mahkota bunga, lalu aduk-aduk hingga merata dan muncullah warna kemerah-merahan. Hal ini terjadi pada perubahan warna dalam larutan asam. Yang kedua, kita akan menggunakan kapur sirih sebagai indikator. Tuangkan sedikit kapur sirih lalu aduk-aduk hingga muncul warna kehijauan. Hal ini terjadi pada perubahan larutan warna bersifat basa. Yang ketiga, kita akan menggunakan air garam. Tuangkan sekitar 2-3 sendok air garam, lalu aduk hingga merata. Kali ini tidak terjadi perubahan warna, sehingga dapat dikatakan larutan bersifat netral. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan daun pandan. Haluskan daun pandan menggunakan cobek. Tambahkan sedikit air agar mudah menghancurkannya. Setelah diulek sampai halus, pindahkan ke dalam wadah. Kali ini kita akan menggunakan indikator cuka. Teteskan cuka ke dalam larutan daun pandan, lalu aduk-aduk hingga merata. Pada daun pandan, bersifat asam dan basa sama-sama memiliki warna hijau. Untuk indikator yang kedua, kita menggunakan kapur sirih. Tuangkan sekitar 2 sendok kapur sirih ke dalam gelas dan aduk-aduk hingga merata. Setelah diberi kapur sirih, warnanya tetap berwarna hijau karena daun pandan tidak akan berubah warna meskipun diberi larutan asam atau basa. Pada indikator yang ketiga yaitu menggunakan air garam. Tuangkan sekitar 2 sendok air garam ke dalam gelas yang berisi larutan daun pandan, lalu aduk-aduk hingga merata dan menunjukkan warna yang sama yaitu hijau. Bahan yang ketiga kita menggunakan kunyit. Haluskan kunyit menggunakan cobek dan beri sedikit air agar mudah melarutkannya. Indikator yang pertama kita menggunakan cuka. Teteskan cuka ke dalam larutan kunyit, lalu aduk-aduk hingga merata dan nampak warnanya berubah menjadi sedikit kekuningan, yaitu menunjukkan perubahan warna dalam larutan asam. Untuk indikator yang kedua menggunakan kapur sirih. Tuangkan 2 hingga 3 sendok kunyit, lalu aduk-aduk hingga merata.
Dan di sini menunjukkan warnanya menuju ke merah-merahan, berarti menunjukkan perubahan warna dalam larutan basa. Untuk indikator yang ketiga menggunakan air garam. Tuangkan air garam ke dalam larutan kunyit dan aduk-aduk hingga merata. Nampak tidak terjadi perubahan warna dan dapat dikatakan larutan bersifat netral. Kali ini, tuangkan cuka ke dalam 3 wadah. Setelah itu, teteskan sekitar 5 tetes kunyit, 5 tetes larutan bunga, dan 5 tetes larutan pandan. Dan ini dia hasilnya. Indikator yang kedua yaitu kapur sirih. Tuangkan kapur sirih ke dalam 3 wadah. Masukkan sekitar 5 tetes larutan kunyit, 5 tetes larutan bunga, dan 5 tetes larutan pandan. Dan ini dia hasilnya. Indikator yang ketiga yaitu air garam. Masukkan air garam ke dalam 3 wadah. Masukkan sekitar 5 tetes air kunyit. Teteskan sekitar 5 tetes air bunga. Dan teteskan 5 tetes air pandan. Kali ini kita akan menguji sifat larutan. Yang pertama menggunakan odol. Masukkan odol ke 3 wadah, lalu larutkan menggunakan air. Teteskan sekitar 5 tetes larutan kunyit. Yang kedua, teteskan larutan bunga sekitar 5 tetes. Dan yang terakhir 5 tetes larutan pandan. Dan ini dia hasilnya. Lalu sekarang kita menggunakan soda kue. Tuangkan soda kue ke dalam 3 wadah. Tuangkan sedikit air ke dalam masing-masing wadah, lalu aduk-aduk hingga merata. Masukkan kembali 5 tetes air kunyit, sekitar 5 tetes air bunga, dan 5 tetes air pandan. Dan ini dia hasilnya. Untuk bahan yang terakhir kita menggunakan Sprite. Tuangkan Sprite ke dalam 3 wadah. Teteskan larutan kunyit ke dalam Sprite. Lalu 5 tetes air bunga ke dalam Sprite. Dan yang terakhir larutan pandan. Dan ini dialah hasilnya. Sehingga data yang diperoleh yaitu kunyit pada larutan cuka berwarna kuning, pada larutan kapur berwarna merah, pada larutan garam berwarna oranye. Sedangkan bunga pada larutan cuka berwarna merah, larutan kapur berwarna hijau, larutan garam berwarna pink keunguan, sedangkan pandan, larutan cuka berwarna hijau, larutan kapur berwarna hijau, larutan garam berwarna hijau.
Untuk data yang kedua, larutan kunyit pada larutan pasta gigi berwarna kuning, larutan soda kue berwarna kemerahan, larutan Sprite berwarna kuning. Sedangkan larutan bunga pada larutan pasta gigi berwarna kecoklatan, larutan soda kue berwarna coklat muda, pada Sprite berwarna merah transparan. Dan pada larutan pandan, yang dimasukkan pada larutan pasta gigi berwarna hijau muda, larutan soda kue berwarna hijau transparan, dan Sprite berwarna hijau transparan. Dan sifat larutan dari pasta gigi yaitu basah, soda kue basah, Sprite asam. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu indikator alami yang telah saya buat memang benar dapat mengamati perubahan warna indikator asam basa alami. Dan juga indikator alami memang benar dapat menentukan sifat larutan. Sekian dari saya dan terima kasih.